Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil karim, Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak sekalian, hadirin majelis tazkirah au hilaqut ta'lim jamaah musalla Miftahul Jannah yang ulun muliakan dan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini kita sudah memasuki malam ke-17 daripada bulan Sya'ban. Artinya tidak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ramadan anugerah khusus yang besar terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sangat bergembira ketika bisa bertemu dengan bulan tersebut, di mana ini adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk naik pangkat, ya. Seseorang yang sudah masuk misalnya dalam kategori sebagai seorang pegawai misalnya, apakah itu dengan status negeri atau swasta, ataupun juga dalam sebuah bisnis, ya. Pemikirannya apa? Ingin menaikkan, naik pangkat dan naikkan omset. Itu sudah menjadi keputusan, ya, terhadap setiap orang yang ketika masuk dalam kategori status apa saja ingin statusnya itu naik. Kalau pangkatnya naik pangkat, kalau kekayaannya tambah banyak kekayaan, itu sudah istilahnya sunnatullahnya. Kalaulah hari ini orang berlomba-lomba untuk menaikkan pangkat dalam sisi keduniaan, yang dalam hal ini ketika seseorang itu wafat, meninggal dunia, status itu sudah tidak bernilai, tidak disebut lagi. Jangankan gelar, pangkat, status, ya, nama saja tidak disebut, nama saja tidak disebut lagi, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu, tidak disebut nama lagi. Nah, jadi tidak ada lagi nama disebut ketika itu. Jadi sebutannya hanya dengan damir begitu. Dia, ampuni dia, rahmati dia, gitu kan. Nah, ini ruginya kalau hanya sekadar berlomba-lomba untuk naik pangkat atau status dalam hal keduniaan. Maka bagi orang yang beriman nih, jami' sebagai mukmin, masuk kategori sebagai mukmin, apa yang Allah perintahkan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian itu bertakwa, dan takwa adalah maqamat, kedudukan orang mukmin di sisi Allah. Setinggi mana kemuliaan seseorang di sisi Allah, sejauh itulah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau pegawai disediakan fasilitas berupa pelatihan diklat. Dengan diklat dapat
sertifikat, dengan sertifikat tambah kom, tambah nilai supaya naik pangkat. Nah, sekarang kita diberi fasilitas Ramadan. Nah, Ramadan diberi kita untuk naik pangkat tadi. Maka gunakan sebaik-baiknya momen Ramadan ini untuk kita mengisi, ya. Kalau orang ikut pelatihan ternyata absen misalnya, keluar materi, tentu nilainya minus dan bisa gagal pelatihan itu. Lihat catatan absen kada, diberi mata ujian aslinya post testnya tidak bisa jawab. Kenapa? Keluar, hanya gagal pelatihan itu. Maka jangan absen, dirikan nilai-nilai Ramadan itu. Man qama Ramadan, ikuti semuanya. Yang pokok itu apa? Nah, syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama alaihi tatawu'an, di mana Allah di bulan tersebut mewajibkan puasa. Kalau puasanya absen, nah bermasalah. Ya, sebagai fardu itu materi utama. Ya, fasilitas Ramadan dan liklatnya itu adalah puasa. Ditambah lagi dengan qiyamul lail, salat sunat di malam hari yang kita kenal dengan tarawih. Nah, dan yang lain-lainnya lagi diisi terus. Nah, itu. Ini sekadar mengingatkan kembali nih kesyukuran kita, ya. Allah berikan fasilitas, manfaatkan betul-betul. Sebab dianya hanya ada dalam masa 1 tahun sekali. Dan usia 1 tahun untuk ketemu lagi tahun depan itu adalah namanya umur wallahu a'lam namanya. Dapatnya musim kayak ini nih, Masya Allah. Banyak nih yang meninggalkan kita selama pandemi ini. Selama pandemi, pasca Ramadan, memasuki kembali Ramadan dalam masa rentang 1 tahun ini, Masya Allah banyak. Dari golongan ustaz kan, dari kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, Masya Allah, ya. Baik yang karena COVID atau non COVID, banyak juga, ya, non COVID. Ustaz-ustaz kita ya non COVID. Ustaz Abar Harun, Allah yarham, Ustaz Rusdiman, Ustaz Maswan, Puan Pak Yusran, dulu lagi, dulu, banyak. Allahu Akbar. Ini, ya, di Al-Jihad itu ada sampai setiap zuhur ada 5 jenazah lah. Asar, ada yang maghrib, ada yang subuh, Masya Allah. Itu hari-hari kita menerima kabar kematian yang masuk dalam grup-grup sosmed kita. Ada kabar berita duka. Dan itu sangat memungkinkan juga kepada kita. Sangat memungkinkan. Tidak tahu kita. Ya, ada antara teman kita yang tidak sakit. Ya, tidak sakit. Hanya beberapa saat mengeluh rasa sakit, terus ada yang dirujuk ke rumah sakit, ada yang tidak. Ternyata malam harinya sudah innalillah. Pagi harinya sudah innalillah. Nah ini, ya ini harus kita sadari. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika kita masih diberikan kesempatan. Apalagi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan Karim, Ramadan yang mulia tersebut. Nah ini sekedar pengantar kita menjelang Ramadan, lantaran untuk April, ya, itu sudah hari Ramadan kita. Nah, kemungkinan baru setelah Mei atau Juni nanti, ya, jadwal kita yang maghrib isya kan. Untuk yang Ramadan, ampun maaf ini sudah penuh, nggih. Jadi ada satu untuk subuh ini kan, kita subuh. Nah, ulun nggak ada tahu lagi masuk saya ini belum ada masuk, belum konfirmasi pas telepon. Jadi minta maaf itu kalau untuk subuh kita sudah, untuk Ramadan penuh dari tanggal berapa? 11 ya, 11 April ya itu ya. 13 April ya sampai menjelang Ramadan itu sudah full untuk subuh. Nah, itu pun kalau tidak PSBB lagi, mudah-mudahan tidak ada lagi lah.
Nah, ini beritanya menjelang Ramadan ini pindah tinggi kasus nih. Kalau ada tahu kita alasan politis apa wallahu alam lah. Yang jadi beberapa informasi lah, beberapa rumah sakit dan beberapa daerah juga ulun lihat dalam beritanya tuh kurvanya itu menaik pulang ya. Maka menjelang Ramadan nih, khawatirnya Ramadan kalau pemerintah sudah memutuskan tidak ada mudik ya. Tidak ada cuti berlebih, libur berlebih untuk Idul Fitri yang akan datang. Karena mengantisipasi itu, kalau libur panjang khawatir PNS pada mudik. Nah, itu beritanya yang kita dengar dari langsung Pak Presiden Pak Jokowi ya. Nah, jadi itu masalahnya. Mudah-mudahan ya kita lancar saja. Sementara siap sampian di sini alhamdulillah pengalaman tahun yang lalu walaupun PSBB lah alhamdulillah tetap jalan. Walaupun ulun harus menembus brigade polisi di Pal 6 dan di Bakti lah. Yang penting bisa ke sini itu tahun tadi pas PSBB Banjarmasin. Ya, tahun ini mudah-mudahan lah tidak itu jangan sampai PSBB lagi lah kan itu. Itu harapan kita. Nah, ini dulu ya pengantar kita. Selanjutnya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekadar mengingatkan kembali ya. Karena setahun pandemi ini, karena kemarin kalau kita dengar berita itu 3 Maret ya, Indonesia ini mulainya yang ada kasus Covid ditemukan di Indonesia itu 3 Maret. 3 Maret ke 3 Maret 1 tahun. Plus lebih sekarang hari sudah tanggal 30. Nah, berarti sudah lebih masa setahun menyebarnya Covid di Indonesia. Nah, tentu setahun ini banyak pelajaran. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, jadi ini kita ambil sebagai sebuah pelajaran, peringatan dari Allah, lalu kita bisa belajar dari sini. Ya, ada beberapa hal ya yang menurut analisis ya dalam pengalaman perjalanan 1 tahun ini, awal-awal memang diisukan begitu. Kenapa kami sebut isu? Karena kasusnya itu perkembangan awal dan penghujung 2020 itu agak beda. Orang melihat Covid itu awal-awal Covid kan mengerikan. Ya, mengerikan. Sehingga pasien yang masuk rumah sakit pun semacamnya ya perawat-perawat pun agak takut. Agak takut untuk lebih dekat karena masa isolasi itu ya. Apalagi tambah di sosmed kita berita-berita yang beredar ada di Ekuador, ada di Italia yang mayat bergelimpangan di jalan seperti itu kan. Ada di Wuhan juga 3 roboh gitu ceritanya. Padahal ternyata itu hoax kan beritanya. Tapi itu dulu kita anggap sesuatu yang benar gitu. Nah, sehingga pasien yang masuk isolasi pun tidak boleh ditemani oleh keluarga, betul-betul sendiri. Nah, itu kan itu menambah shock dan stres juga pasien yang isolasi kan. Sehingga tidak sedikit ketika itu meninggal. Nah, namun di penghujung ini ya di awal tahun 2021 agak beda memang perlakuan kepada pasien itu kan. Dan sekarang tuh pun ada beberapa kasus yang pendampingan, boleh didampingi kan oleh keluarga tentu dengan beberapa persyaratan. Nah, namun yang jelas sudah ada perbedaan. Dan ternyata secara resmi Presiden sini menyampaikan dalam satu momen begitu yang masih ada ulun rekam itu suara beliau di handphone ulun lah. Jadi ternyata kesembuhan Covid itu mencapai 94,sekian%. Jadi yang kena nih ya, yang kena gagal lalu dengan mati, lalu sembuh dengan sehat, itu yang sehat itu sampai 94,sekian%. Jadi artinya masih banyak selamat itu kan kalau dilihat dari itu. Dan ini resmi, ulun ada rekaman itu. Ulun kalau Bang ulun ceramahnya hoax itu kan. Artinya langsung suara Pak Jokowi itu yang disiarkan lewat Pro 3 Jakarta RRI kan agak beritanya kan akurat yang punya RRI itu. Ya, ulun lebih mendengar RRI ketimbang lihat sosmed ya. Nah, itu yang ulun ketahui itulah. Nah, jadi 94,sekian%. Dan ternyata kumannya itu virusnya itu enggak membunuh, enggak mematikan. Bahkan dia malah mati sendiri. Ya, dia mati sendiri. Makanya orang kena Covid itu prosedurnya diisolasi, mengurung si Covid itu. Kalau melampaui masa di waktu itu kan 14 hari. Sekarang berapa? 10 hari. 10 hari sudah sembuh.
Karena beberapa keluarga, teman-teman, beberapa pengurus masjid yang kena itu oleh kawan-kawan disebut dengan alumni kan. Alumni itu alumni Covid ya. Awal-awal tuh ada yang 80 hari ke teman kita diisolasi. Ada yang 60 hari, ada yang 45 hari ya. Ada yang 33 hari gitu. Terakhir keluarga ulun sendiri dan salah satu pengurus masjid itu cuman 10 hari. Dan pendampingan. Nah, selesai. Terus yang membunuh itu apa? Penyakit bawaan. Sudah ada orang berisi penyakit. Dapatnya itu. Nah, lalu karena orang itu sakit, misalnya kena asma misalnya. Nah, sudah tidak teratasi di rumah, otomatis kan masuk rumah sakit. Rumah sakit sekarang prosedurnya kalau masuk ke situ di swab dulu. Periksa dulu kalau ada apa istilahnya reaktif, ada positif, itu kan. Kalau sudah ada paling tidak reaktif, orang ini yang diatasi COVID-nya dulu. Caranya isolasi. Tanda kutip semacam mengabaikan penyakit yang pasti itu dulu, karena COVID-nya dulu. Dimasukkan ke isolasi, pengobatan tidak maksimal terhadap penyakit yang ada, lalu 2-3 hari mati. Itu. Ini orang rumah sakit ada nolong wani ngomong ini. Nah, kalau ada boleh aja protes nolong. Ada pengalaman itu. Masalahnya orang masih di Ansari Saleh kalau boleh masih. Nah, itu dan di Fani masih di rumah sakit di sini kan. Tetangga ulun ada aja yang tugas di Iman namanya, yang tugas di sini di Ansari Saleh. Jalun banyak menyimak mendengar pengalaman begitulah. Nah, jadi artinya COVID itu sendiri dia bisa mati sendiri dengan cara isolasi, baik isolasi mandiri, disuruh di rumah saja ada gitu kan, asal betul-betul. Nah, ada yang memang tersedia kamar di rumah sakit, itu ceritanya. Nah, ini jadi kita jangan terlalu, artinya menyikapi COVID ini jangan terlalu takut, jangan terlalu berani, karena kita harus berdasarkan kaidah agama kita juga lah. Dikatakan apa? Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu yang menengah. Jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Jangan terlalu wani. Wanita Pak, mana coronanya? Sini mau untalanya. Oh jangan. Itu kada pas. Kalau ada itu corona, kada kawajua gitu kan. Nah, itu terlalu berani namanya. Terlalu takutan jangan juga. Oh takutan, shock, stres. Ada setahun ini kata tamu lagi mak isolasi di rumah tuh, ke masjid kada lagi, ke majelis kada lagi, ada orangnya. Nah itu, ini kan terlalu takutan mbak pulang itu nah. Jadi sampai keluarga meninggal sebelahan rumah, kada wani mendatangi karena hasil pemeriksaan itu belum diketahui. Nah sehingga ada jenazah saudara tidak dielangi sampai ke kuburan kada tahu kisah, pas ternyata seminggu setelah itu keluar suratnya negatif. Nah itu karena memang dari saluran nafas penyakitnya itu beliau waktu itu. Nah ada yang terlalu takutan, ada yang terlalu wani, ada kita di adanya menengah gitu kan. Jadi ikuti aja prosedur-prosedur yang sudah menjadi ketetapan dan aturannya seperti itu. Nah di antara itu tadilah yang bisa kita analisis dulu dalam masa 1 tahun ini. Nah ada hal-hal yang justru ini ada hikmah mengingatkan lawan kita. Ya, mengingatkan kepada kita asal kita mengikuti aturan-aturan itu, insya Allah lebih aman. Nah, di antaranya apa? Yang semua itu sebenarnya adalah sangat terkait dengan inti ajaran Islam. Cuman sekarang orang Islam agak abai dengan ajarannya itu. Padahal seirama. Misalnya lah, dalam Quran itu ada 3M kan? Protokol itu ada 3M. Salah satu M-nya itu adalah mencuci tangan. Pesannya apa? Jagalah kebersihan zahir. Itu kan pesannya. Dan Islam identik dengan ajaran ini. At-tahuru syu'batu minal iman. Yang sering ditulis dalam bahasa sederhananya Pak, an-nazafatu minal iman. Bersih, suci itu adalah bagian dari iman. Kalau orang itu beriman harus bersih. Kan itu. Berarti kalau kada bersih belum benar imannya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu kasih, sayang
merahmati lawan orang yang mensucikan hatinya dari dosa, yakni dengan taubat, yang membersihkan zahir tubuhnya dengan taharah, bersuci, bukan hanya najis tapi juga hadas. Biar suci jadi najis, tapi kalau dia dalam keadaan hadas, itu tetap Allah tidak terima. La yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa. Allah akan menerima orang yang beribadah, yakni dengan salat itu kalau dia dalam keadaan berhadas. Coba bayangkan. Jadi syarat sah dalam kita beribadah itu adalah suci. Jadi jangan aneh lagi itu. Kalau kita jaga kebersihan, insya Allah aman, karena itu pesan utamanya. Kalau kita banding lagi nih, ya, kalau kita banding antara protokoler kesehatan yang dituntut oleh dunia ya terhadap penghindaran COVID ini dengan prosedur Islam, itu masih lebih baik protokoler Islam. Coba lihat Islam. Surah Al-Maidah ayat 6 ya. Surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal kabain. Coba. Kalau Covid cuman cuci telapak tangan. Nah, dan memang dianjurkan dalam Islam berwudu itu dengan air yang mengalir. Selama ini kan mengalir. Memang begitu sunnah yang dilakukan. Nah itu. Jadi kita harus jaga kebersihan. Lebih-lebih ke Jumatan. Ke Jumat bukan hanya bersih tapi indah. Jadi bukan hanya bersih saja tapi mencerminkan keindahan. Beraksesoris gitu. Ya, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasan, berhias zain, tampilannya zain. Nah itu, jadi tidak sembarangan datang ke masjid. Jadi harus tampil bagus. Nah itu dituntut dalam Islam. Kalau kita menjalankan prinsip ini luar biasa. Nah bahkan disunahkan mandi untuk Jumatan. Ya, sunnah mandi kita. Kalau mandi itu berarti membersihkan seluruh tubuh. Kalau sudah orang tua mandi, baudu, baju bersih, suci, menuju ke masjid, apa yang dikhawatirkan? Insya Allah no distancing pun aman. Kenapa? Yang di samping orang bersih, asal itu syaratnya jangan ada mandi. Kalau semuanya begitu jamaahnya, insya Allah kada usah takut. Buktinya tidak ada kloster Jumatan, kloster jamaah masjid, tidak ada. Buktinya tuh. Dan hanya sebentar. Salat kita lakukan itu rata-rata 10 menit rata-rata. Apalagi dihimbau untuk mempercepat. Apa alihnya? Qul ya qul Allah selesai. Wal asri inna ataina. Wah makin cepat. Setelah itu silakan distancing lagi. Jadi aman aja kalau kita dengan begitu prosedurnya ya. Jadi jaga kebersihan. Itu pesan pertama. Itu pola hidup bersih. Nah kalau kita meninjau sekarang tentang kebersihan ini, kalau mau kita evaluasi nih, kalau dalam makna yang luas kebersihannya lah, sampai urusan sampah menyampah, Allahu Akbar. Masyarakat Banjarmasin notabenenya adalah mayoritas muslim, masih kurang perhatian terhadap kebersihan lingkungan. Buktinya yang benar buang sampah itu sesuai dengan prosedurnya itu masyarakat Banjarmasin menurut informasi yang ulun dengar hanya 30%. Yang 70-nya per ke belakang dapur, per kalau longkang. Nah itu per di jalan. Lihat tak, kadang-kadang mobilnya mewah tapi tidak sesuai dengan perilaku yang di dalam, kadang mewah. Tisu jendela mobil. Bisa lihat kada? Biasa kita lihat jalan raya. Nah itu kan cerminan masih belum sadar akan makna kebersihan lingkungan. Jadi belum lagi yang pintar milah lagi. Kita disuruh memilah nih. Sampah itu paling tidak ada 2 atau 3 idealnya. Organik, anorganik.
Anorganik ada yang basah, ada yang kering. Itu ada 3 tong sampah mestinya. Yang 1 tong yang ada diisi, apalagi yang 3 dipilah-pilah. Wah, malas orang kita. Nah, ini pesannya. Tolong semua kita punya kesadaran terhadap itu ya. Nah, itu. Terhadap hal tersebut. Kadang-kadang di komplek juga sudah ada tukang ambil sampah. Kadang-kadang mestinya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, ada yang sampai 5 hari baru diambilnya. Numpuk di muka rumah. Maka yang numpuk ini 1 malam aja itu sudah sasaran kucing dan tikus. Nah, itu mestinya kan perjanjian konsekuennya gitu. Jadi orang melihat kayak itu caranya, kada umpat di komplek itu lagi bayar. Buang seorang aja. Membuang seorang, kita nukar plastik besar dan kayak di hotel-hotel doang nukar itu, karena kita masukkan sudah cukup karena sambil jalan di mana TPS kita buang gitu caranya. Berapa ada orang mau kayak itu tah? Mana dikit aja kan. Nah, ini satu pesannya lah dari peristiwa corona ini. Jadi kita muslim khususnya harus kembali ke ajaran kita bahwa dia adalah merupakan syarat iman. Nah, kalau kita belum seperti itu, belum beriman, berarti belum sempurna iman kita. Nah, yang kedua, yang juga kita perhatikan dalam pola hidup adalah aspek kesehatan. Mohon maaf sedikit, kita ingin mengkritisi orang Banjar. Orang Banjar ini dalam hal makanan masih melihat sisi enaknya, belum sehatnya. Gitu. Sehat itu apa makanan sehat itu? Ya. Jadi makanan sehat itu kalau Allah melihat pernah ceramah ahli gizi lah, itu paling ada 3 unsur dalam hal makanan itu yang sehat. 3 unsur. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna nih. 3 unsur ini cukup. Insyaallah sehat pian. Dan kada usah berjamu, kada usah pakai suplemen. Kalau terpenuhi ya makanan kita nih sehari itu 3 unsur ini insyaallah sehat. Nah, itu pertama ada unsur karbohidrat, oleh kita di sini nasi. Ya, yang kedua unsur lauk, ya, boleh ikan, boleh daging, boleh sayur, ya, boleh telur, yang penting segar. Gitu. Di mana mau sehat, ya, lauknya mandai manahon. Apa mandai manahon itu? Mandai yang kada musimnya, ada mandai di Batu Mandi itu. Itu mandai manahon itu. Nah, nyaman bang dimakan. Yang ketiga wawadi. Nah, yang ketiga apa? Sayur garis miring buah. Buah orang Banjar tapi tak biasa. Nah, padahal itu bagus. Buah tuh enak, nyaman aja. Pisang lah masuk. Dan pisang tuh semua pisang bagus. Nah, itu kan. Nah, orang kita kurang itu. Lihat kuliner Banjar. Ya, terpenuhi lah 3 tuh. Ketupat misalnya. Kada terpenuhi lah. Unsur sayurnya ada. Lontong, laksa, nasi kuning. Nasi kuning ada bersayur, udah kita kan pian singgah jadi gambut. Nang apa tuh? Tinda biru atau di Cempaka misalnya. 2 unsur aja. Lauk, bersayur, bamasak habang lah. Lawan nasi. Larang harganya tuh. 20.000, 18.000 kalau bersayur-sayur. Nah, itu tapi orang Banjar suka itu. Sehingga itu. Nah, jadi kita rubah juga pola. Kita harus ada unsur. Oke lah kalau makan di situ sudah enggak ada tadi. Kita pulang ke rumah apakah kita menjus buah apa misalnya gitu kan? Itu pola hidup sehat namanya. Dengan tidak berlebihan pulang. Kulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Itu pola hidup sehat namanya. Nah, jadi harus kita mengkonsumsi, atur waktunya. Jangan terlambat gitu kan. Jadi betul-betul pasien untuk penyembuhan COVID biasanya itu didorong untuk makan yang bagus. Konsumsi yang bagus itu kan. Cuma ujar kada berasa, kada nyaman. Tapi kalau mau dipaksa insya Allah, ulun kisah ada salah seorang Pak Haji, ketua masjid, pengurus masjid, sembuh. Karena Jesidin dipaksa makan, dikajal anak itu. Ya alhamdulillah, artinya dengan berkat makanan membantu itu tadi kan, artinya imun tubuh agak bagus, lalu bisa sembuh. Nah, yang bahaya itu pianlah nang bahaya itu nang kada mau makan, no bahaya ini.
Kalau sampai jangankan nang garing, nang sehat, kada mau makan, bahaya itu. Nah, itu garing bagus, usahakan makan ya. Nah, itu ada Bapak kita mumpung masih sehat, artinya masih liur menyorong, artinya duitnya ada, insya Allah. Lain bahari kan, kira-kira tuh orang bahari, lain lawan kita karena memang kadang-kadang barangnya kada ada. Wah ini serba ada Pak. Artinya mencari duit agak mudah sekarang ini. Nah, menikmati aja makanan itu, insya Allah. Nah, jadi pian-pian nih, insya Allah nih nang rajinan makan aja, nang si sehat nih kan, nang kada kena nih kan. Coba kita makan, itu dibiasakan dengan pola makanan yang sehat. Itu tadi. Jadi jangan asal nyaman aja. Ini kuahnya kolak pisang, iwaknya iwak karing sapat siam. Nanti kok pang liur nah, nyaman. Cuma kan dihitung-hitung dari segi unsur gizi tadi, ujar ahli gizi. Ulun ditanya resep sehat itu kan aktivitas kan nih, aktivitas agak walaupun musim Covid ini tetap aja kada berubah aktivitas. Hanya aja semalam itu ke mana? Ke hulu sungai, ke Berabai, ke pedalaman, mendatangi mahasiswa KKN kan monitoring. Setelah dikirim selama setengah bulan didatangi. Jadi ternyata mahasiswa lebih milih KKN ke kampung juga daripada yang daring di rumah, muyak di rumahnya. Jadi pas kita daftar lebih 1.000 mahasiswa yang KKN itu 800 yang milih turun ke lapangan. Hanya 400-an yang di rumah masing-masing. Ya boleh KKN orang sini KKN, boleh kita nah. Cumanya lebih milih ke kampung orang dan kami hantar ke pedalaman, ke Pegunungan Meratus, pembinaan mualaf banyak di situ. Jadi dari Balangan di Halong udah pedalaman sana, HST di Batang Alai sama di Hantakan, nah itu kan HSS di Loksado, Tapin di Piani sana, Miawa dan Paramasan untuk Kabupaten Banjar, Tanah Bumbu sambungannya ada Paramasan itu. Nah jadi 5 kabupaten tahun ini KKN ke sana. Jadi setengah bulan kita hilangnya kan datangi itu, hanya keliling semalam. Nah, aktivitas lah. Jadi orang bertanya apa resepnya nih? Kan ada. Kalau jamu apa gitu kan? Akar apa gitu kan? Enggak. Yang penting 3 unsur tuh. Ya, nyaman makan 3 macam tuh ada unsurnya. Nah, jadi kalau sesekali kambing, sekali daging kan? Sesekali iwak, kalabau gitu kan? Nah, sekali baung, haruan itu nah. Itu sekali-sekali ya Bang, tapi tiap hari. Nah, itu kita kambing itu rata-rata setengah bulan itu mesti mengkonsumsi. Bila ada saruan kita nukar seorang. Nah, itu masak seorang, itu nyaman aja kan. Jadi makan. Nah, itu. Jadi tapi jangan banyak. Yang mau itu banyak, kebanyakan. Nah, itu jadi harus ada setiap hari itu makan-makan yang sehat, yang bergizi. Insyaallah kita tenaga kuat, hanya penyakit pun insya Allah kada mau berparak karena kita cukup antibodinya alami itu kan. Nah itu yang kedua ya, aspek kesehatan. Nah yang ketiga ya, jadi yang harus kita jaga itu juga adalah dalam hal ini hubungan sosial ini nah. Hati-hati. Sebelum masuk tuh 4 lah. Yang ketiga itu adalah pola kehidupan seimbang antara aktivitas dan istirahat. Itu penting. Kita kemarin ada dengar berita salah seorang wakil bupati di Jawa Timur kan setelah divaksin masih kena. Anda kan beritanya tuh masih kena. Belum lihat apa kira-kira nih masalahnya. Kalau orang pejabat dalam hal kesehatan rasanya sangat menjaga. Kan dalam hal kebersihan, bersih-bersih kalau pejabat itu kan. Nah, ulun lihat nang ketiga ini sibuk, kada ingat istirahat, kunjungan sana, kunjungan sini, nah kada kenal istirahat. Nah itu jangan, hati-hati. Jadi kita harus pola seimbang, karena memang waktunya Allah saja memberi waktu dua siang malam ini peruntukannya untuk itu. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan malam untuk berselimut, yakni istirahat. Kami jadikan siang untuk berusaha. Jangan siang malam berusaha. Itu sudah menyalahi ketetapan Allah dan sudah merusak hak-hak tubuh kita. Bukankah seorang sahabat Nabi yang didengar beliau
bersumpah dan memang mempraktikkan hidup semalaman hanya untuk beribadah, itu kan diperingatkan Nabi, di warning itu, betulkah kamu yang bersumpah begini-begini? Betul ya Rasulullah. Nah, artinya istrimu punya hak, anakmu punya hak, tubuhmu punya hak. Penuhilah hak masing-masing itu. Nah, itu dari Nabi tak madahe. Jadi yang diporser tenaga kita, walaupun lihat untuk ibadah, beribadah sepanjang malam itu oleh agama tetap kada diperkenankan. Aku aja Nabi kita bangun, tapi aku juga tidur. Itu kan? Nah itu aku juga puasa, tapi aku juga berbuka. Jadi kadang buat tatarusan begitu. Itu terkesan ya kita kada seimbang pola hidup. Nah makanya pola hidup harus seimbang. Jadi ada aktivitas, ada istirahatnya. Bila begitu kita jaga, insya Allah bagus. Artinya itu kan. Nah baru yang keempat itu dalam hubungan sosial. Makanya ada social distancing ngarannya. Dalam akhlak Islam itu ada istilah materinya al-uzlah. Al-uzlah itu apa? Berasing dari manusia. Bukan dalam artian mengasing kita lalu ke guha gitu, kada, itu yang dimaksud. Di situ lo dengar penjelasannya adalah bahwa dalam hubungan kesosial, kemanusiaan, kemasyarakatan itu harus perhitungannya dengan asas manfaat. Manfaat akhirat, manfaat dunia. Jadi kalau hubungan sosial ini kada ada manfaatnya, mending jangan, gitu nah. Apalagi berbahaya penyebaran COVID. Ada usah kecuali yang bermanfaat, itu pun sekedar selesai apa yang kita bicarakan. Ada urusan bisnis, ketemu, beres, bubar. Pengajian, turun, habis waktunya, bubar. Jangan bina balarut-larut, ngobrol tengah malaman. Apa manfaatnya? Tidak ada, jangan. Nah itu pesan dari social distancing itu sudah ada dalam Islam. Nah yang terakhir, nah ulun lihat nih lah nih dari pengalaman setahun nih nah, termasuk pian di sini jadi sampel ulun. Karena apa, pian-pian nih masih ada sampai hari ini dan sehat-sehat. Bukannya pian, jemaah-jemaah lain ulun lihat alhamdulillah, padahal dengan berusia juga, berumur dan matian umur yang beresiko tinggi kan. Ada seorang bapak-bapak umur tua 70-an kayak Pak Ustadz kami nih, ujar kami ini rentan karena ada larangan bagi kami untuk ke masjid. Kayak apa pian? Ya ulun terserah pian, pian yakinnya. Aku yakin ke masjid sini. Kalau toh aku harus mati di masjid, masih bagus ini daripada mati di rumah. Makanya aktif ke masjid sampai hari ini masih sehat. Jangan jauhi masjid, jangan jauhi musalla. Itu yang kalimat ulun lihat nih pengalaman setahun. Kira-kira apa analisis juga deh. Ulun kan setiap pengajian jemaah ulun lihat nih bang. Apalagi sudah lawas libur nih, bertengah tahun libur loh pengajian, ulun absen dulu. Ternyata nang beberapa ya muanya. Artinya kadang-kadang baunya ini karena-karenanya. Kenapa aktif ke masjid takarrub ilallah, itu intinya nang kalimat. Sebenarnya ini puncaknya nih nang kalimat ini sebenarnya. Sebab nang lima ini justru menjaga empat tadi kan. Bersihnya pasti terjaga orang ke masjid nih. Kesehatannya mesti dijaga, itu kan. Pergaulannya juga dijaga, keistirahatnya dijaga. Itu pasti begitu. Nah, jadi orang ke masjid insyaallah pian ulun apa toh melihat itu lah. Walaupun kada semacam terstruktur kayak penelitian lah, artinya sekedar sehibar melihat gitu nah, membaca, menganalisis. Ternyata jemaah-jemaah masjid itu jemaah yang aman dari penyebaran COVID. Nah, justru yang banyak karena itu yang move-nya melanggar aturan pemerintah, nang kada usah nang kunyuk-kunyuk ke Jawa-Jawa dahulu. Nah, umrah pun biar dibuka aja kada usah gin, kayak itu nah. Karena itu yang berbahaya di situ. Makanya benar hubungan transportasi mengatakan kalau hendak memutusnya tutup bandara. Tapi bandara buka terus. Makanya kan mau stop. Itu situ masalahnya. Nah itu. Ini nang varian baru nang ada ajar kan, nang masuk ke Kalsel nih apa? Ternyata orang Bandung yang bawa.
mendatangi suaminya kerja di rantau kan, di pertambangan. Kan orang Banjar yang kena. Nah, coba tuh anak kakak itu tah. Dan ternyata surat izin bandara pun ternyata banyak juga yang dimanipulasi. Kalau sudah ditelepon dengan duit sekian, keluar sehat, kawa ke Surabaya, kawa Jakarta. Nah ini yang mengulah masalah. Menjamah masjid kalau mengulah masalah. Masjid apalagi dengan protokolernya insya Allah aman, itu kan. Nah jadi yakin saja. Jadi poin kelima itu adalah memperkuat takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita perkuat, insya Allah janji Rasul, menjanji Allah melalui sabda Rasulnya, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah jaga engkau. Wah, itu sudah ada garansinya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu kajian kita sudah habis dengan masuknya waktu Isya, sampai di sini dulu majelis kita untuk malam hari ini, dan insya Allah kita ketemu lagi nanti ba'da Ramadan insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, lancar dalam urusan terutama dalam amal ibadah selama Ramadan, dan kita bisa menegakkan semua yang disyariatkan baik yang fardhu atau yang sunnah, sehingga kita mencapai derajat fitrah di penghujung Ramadan, yakni Idul Fitri, dengan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang terhapus dosanya itulah orang yang fitrah di hari Idul Fitri lantaran menegakkan amalan-amalan di bulan Ramadan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Mohon maaf dengan kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama memohon ampunan dan saling mendoakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.